Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas modul bab 6 yaitu materi data mining. Nah, untuk teorinya sendiri itu sudah diberikan di video dari kelas kosong. Di bagian mukadimahnya terus juga udah ada contoh gimana cara melakukan klasifikasi dengan KNN atau K-nearest neighbor dengan bahasa Python, terus ada juga uh, klasifikasi menggunakan Excel. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai langkah praktikum yang ada di modul. Kemudian ada tambahan materi atau tutorial mengenai klasifikasi dengan KNN dengan menggunakan software MATLAB. Oke, mungkin kita langsung aja bahas langkah praktikumnya. Nah, di sini kita melakukan klasifikasinya menggunakan K-nearest neighbor atau KNN. Nah, sebenarnya banyak juga cara klasifikasi selain KNN. Terus salah satu contohnya adalah K-means clustering. Nanti untuk selebihnya kalian nanti bisa baca-baca lagi. Nah, data mining dengan KNN digunakan untuk klasifikasi data yang didasarkan pada tetangga terdekat dari data yang diinginkan atau data testing. Nah, analoginya KNN ini itu kayak gini. Misal kalian pergi ke suatu tempat yang baru. Nah, sampai tempatnya ternyata kalian ingin ke toilet nih. Nah, cara yang paling cepat untuk menemukan toilet pastinya adalah bertanya ke orang yang terdekat. Nah, misal tetangganya ditentukan adalah 1 atau K sama dengan 1. Maka kalian bertanya ke satu orang terdekat kalian. Nah, misal kalian tanya, Mbak Mas, toiletnya itu di mana sih? Gitu. Nah, kemudian yang ditanya itu jawab, toiletnya nanti kamu tinggal lurus aja, kayak gitu. Nah, otomatis kamu akan ke toilet ya dengan cara jawaban dari mbaknya tadi, yaitu lurus gitu. Nah, beda lagi kalau misal kalian menentukan K sama dengan 3 atau tetangga terdekatnya adalah 3. Nah, satu tadi menjawab lurus, kemudian ada dua orang lagi yang lebih dekat, dua orang lagi yang dekat juga. Kalian tanyain, Mbak Mas, ke toilet itu kemana sih? Gitu. Terus mereka akhirnya jawab, oh kalau ke toilet itu kamu nanti belok kanan aja kayak gitu. Nah, otomatis kalian ke toiletnya ya akan mengikuti jawaban orang yang mayoritas atau jawaban mayoritasnya gitu, yaitu ke kanan. Nah, KNN itu kayak gitu. Data barunya nanti akan mengikuti mayoritas kelas dari tetangganya. Nah, di sini ada beberapa aturan yang ada pada data mining menggunakan KNN sebagai berikut. Pertama, tersedia beberapa data X, Y yang terklasifikasi minimal 2 kelas. Kemudian B, yang kedua, diberikan query point yang akan menentukan kelas dari data yang akan diuji. Yang ketiga, menghitung sejumlah kata tangga terdekat untuk menentukan kelas dari query tersebut berdasarkan majority vote atau hasil terbanyak. Nah, dalam merancang data mining menggunakan KNN dilakukan menggunakan algoritma KNN sebagai berikut. Yang pertama, tentukan K atau banyak tetangganya dulu. Kemudian, hitung jarak data baru dengan data training. Nah, menghitung jaraknya itu menggunakan rumus Euclidean distance yang digambarkan sebagai berikut. Jadi, Euclidean distance itu menghitung selisih antara jarak data baru dan juga data training. Nah, kemudian urutkan jarak tersebut dari yang terdekat, terus periksa kelas kata tangga terdekat. Nah, akhirnya kelas data baru tadi diklasifikasikan ke dalam mayoritas K tetangga terdekatnya. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah toko grosir akan membeli telur dari seorang tengkulak. Dari telur-telur tersebut diperoleh data berdasar berat dan lebar telur untuk kemudian dimasukkan ke dalam beberapa klasifikasi telur. Nah, data telur yang sudah dimiliki oleh toko itu ada di tabel 1 ini. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Kalau nanti telur itu beratnya 2 gram dan lebarnya 6 cm dengan K atau tetangga sama dengan 3, itu nanti akan terklasifikasikan ke dalam kelas yang mana? Apakah 1, 2, atau 3? Nah, untuk langkah penyelesaiannya yang pertama, hitung dulu jarak antara titik sampel dengan data training menggunakan formula Euclidean distance. Nah, akhirnya didapatkan seperti jawaban berikut. Jadi ini selisih data baru dengan data 1, terus data baru dengan data 2, data 3 dengan data baru, dan seterusnya. Nah,
Dari data yang udah didapatkan, kemudian urutkan hasilnya dan ambil nilai terdekat sebanyak 3, karena tadi K-nya sama dengan 3. Akhirnya di sini didapatkan bahwa uh, yang paling dekat itu adalah data kelima, terus keempat, dan diikuti ketiga dengan jarak seperti berikut. Nah, langkah selanjutnya atau langkah ketiga yaitu periksa kelas dari ketiga tetangga tersebut, di mana pada data kelima itu dia masuk ke kelas 3, kemudian data keempat dan ketiga masuk ke kelas 2. Nah, kelas-kelas ini tadi itu yang udah disebutin pada tabel 1. Nah, di data kelima kelas 3, keempat dan ketiga itu kelas 2. Nah, selanjutnya dapat diketahui bahwa data terbaru tadi tergolong atau terkategorikan ke klasifikasi yang kedua atau kelas kedua, karena KNN akan mengklasifikasikan data terbaru berdasarkan pada kelas mayoritas dari tetangganya. Nah, sekarang kita masuk ke praktiknya yang ada di modul. Kita buat variabel training yang berisi data pada tabel tadi. Kita tulis dulu. Nah, kemudian kita juga buatlah variabel sampel yang berisi telur yang dipertanyakan tadi dengan berat 2 dan lebar 6. Kemudian kita buat grupnya juga, yaitu kelasnya yang ada di tabel tadi juga, ada 3 kelas, 1, 2, 3. Kemudian kita gunakan fungsi fetch KNN atau fetch K-nearest neighbor. Nah, untuk fungsinya juga nanti kalian bisa cari-cari lagi biar lebih paham di dokumentasinya di dokumentasinya MATLAB. Nah, kita juga tulisin tadi banyak tetangganya, yaitu ada 3. Nah, di sini akhirnya juga dilihatin bahwa tadi K-nya itu ada 3, terus kelasnya itu ada kelas 1, 2, 3. Habis itu juga ada number of observation-nya ada 5 data. Kemudian kita lakukan prediksi pada data sampel yang baru, dia masuk ke kelas 1, 2, ataupun kelas 3. Nah, akhirnya diketahui bahwa data telur dengan berat 2 dan lebar 6 tadi masuk ke klasifikasi atau kelas yang kedua. Nah, sekarang mungkin kita coba ambil data lain. Misalnya sampel 2 dengan berat dan lebarnya adalah 10. Kemudian kita predik lagi. Dan akhirnya telur dengan berat 10 dan lebar 10 tergolong ke kelas yang pertama.